Alhamdulillah, alhamdulillah jaddidul am ba'da awam sinin ba'da sinin ittahullah bi ashhuri syahrul muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqas samawati wal arda wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wal habibuhu wa khaliluhu wa safiyyu wa nabiyyuh al-hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jududihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para tuan guru, para asatidz, para pendidik, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Dudung Satria S.Ag, yang kami muliakan pembina dan penasehat Masjid Jami Al-Hadi Al-Hidayah, yang lain Bapak Haji Na'an, Bapak Haji Abdul Rahman, dan Bapak Haji Ma'in. Yang kami muliakan para guru kami yang hadir, yang lain Bapak Haji Musyid, Bapak Haji Hazim. Yang kami muliakan Bapak Haji Masyahid, Ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi Fadilatul Ustaz Taratas Haji Ahmadi Haji Ma'in, serta Bapak Haji Fatullah, Bapak Haji Madinah, serta Bapak ANS, Bapak Agus Nur Rahmat Ishaq, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf dan minta ridhonya tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuki awal permulaan daripada tanggal 1 di bulan Muharram. Tanggal 1 di bulan Muharram ini titik temunya perjalanan hidup manusia 12 bulan yang akan datang ataupun 1 tahun. Itulah perjalanan manusia yang kita jalankan 12 bulan yang akan datang, penuh dengan tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang kita jalankan. Enggak seperti tahun-tahun lalu 1447 Hijriah. Banyak kenangan-kenangan yang terindah yang kita jalankan, banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan dan kesuksesan yang Allah berikan kepada kita. Diberikan panjang umur, sehat walafiat, harta cukup dan lebih daripada cukup. Kita pergunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita sisipkan dari sebagian harta kita di jalan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tidak begitu bagus, harus kita pertahankan, dan kita sering-sering berdoa kepada Allah Ta'ala dan mengharap ridhonya untuk beristiqomah dan terus-menerus nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga tahun demi tahun kita menjadi orang yang terbaik dan sempurna di dalam amal-amal kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di alam maut. Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, "Tubah liman malaka nafsuhu wa sa'a baituhu wa baqa ala khati'atihi wa hasuna sariratuhu." Sungguh beruntung, kata Nabi, liman malaka lisanuhu, orang yang menguasai lisannya. Dia tidak mengucap kecuali ucapan yang baik dan bermakna, membawa arti dan tujuan tertentu di dalam perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan. Jangan kita mengucapkan dengan ucapan menyinggung perasaan orang ataupun menghina martabat orang lain. Likulli syai'in madih, karena segala sesuatu itu ada kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang kita tidak miliki. Orang yang kita rendahkan, orang yang kita pandang sebelah mata, bisa jadi orang inilah yang pertama kali menolong kita, membantu kita apabila kita dalam keadaan susah.
Apabila kita dalam keadaan bersedih, andai kata kita dalam kehilangan dari orang-orang yang kita cintai, baik istri kita, orang tua kita, anak-anak yang kita cintai, bisa jadi orang itulah yang menghibur hati kita. Alhamdulillah. Kata Nabi, tubah orang yang beruntung, liman malaka lisan. Sungguh beruntung orang yang menguasai lisannya, yang menjaga lisannya. Mayul badu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat seorang hamba itu tertulis, tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada sedikit pun catatan yang hilang yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Di dalam hadis Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kasira. Sungguh beruntung orang yang dilihat catatan amalnya itu banyak sekali istighfarnya, banyak sekali zikirnya, banyak sekali tasbihnya, banyak sekali tahlilnya, banyak sekali ucapan-ucapan yang baik yang diucapkan ketika mereka masih hidup. Sebab kemuliaan seseorang itu adalah orang yang menjaga lisannya. Orang yang biasa-biasa aja, kalau dia menjaga lisan dan amal perbuatannya, dia akan menjadi mulia walaupun kelihatannya orang walaupun orangnya orang biasa. Lihat tuh yang namanya Uwais Al-Qarni, sahabat dari sahabat Nabi Muhammad SAW, dan beliau termasuk orang tabi'in, orang yang hidup di masa para sahabat. Walaupun beliau masuk Islam di masa zaman Nabi, tapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau masuk Islam dengan tangannya, dengan dakwanya Mu'adz bin Jabal. Pengen sekali kerinduan Uwais Al-Qarni ini ingin menjumpa Nabi Muhammad SAW sebagaimana para sahabat dan tetangganya yang ada di Yaman. Mereka satu persatu meninggalkan kota Sana'a, Yaman, untuk menuju Mekah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Banyak pula di antara sahabatnya yang ngajak Uwais Al-Qarni untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, aku tidak bisa berjumpa dengan Nabi karena aku mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Tidak ada yang merawat ibuku kecuali aku. Berat antara merawat ibunya ataupun meninggalkan ibunya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu orang yang sangat bijaksana. Ketika anak muda datang kepada Nabi dalam peperangan Badar, pasukan umat Islam ketika itu jumlah yang sangat dikit, cuman 700 lebih, 779 orang. Itu pun yang ikut perang orangnya tua-tua. Datang anak muda, ya Rasulullah, izinkan aku ingin perang. Aku jago main silat, enggak? Aku pandai mengayunkan pedang dan panah. Aku masih muda ya Rasulullah, aku ingin jihad di jalan Allah. Nabi bilang, apakah kedua orang tuamu masih ada? Ada ya Rasulullah. Kamu pulang saja. Biru abawe, kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, kamu rawat orang tuamu, huwa fi sabilillah. Itu pun termasuk jihad di jalan Allah. Anak muda langsung diam tuh, pulang, rawat orang tuanya. Bayangin, jihad di jalan Allah adalah pahala yang besar. Jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astara mu'minina bi anfusihim bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli jiwa orang-orang yang mukmin yang jihad di jalan Allah, balasannya surga. Tapi ada yang terbaik
daripada jihad di jalan Allah adalah kedua orang tuamu yang ada di rumah. Kamu bakti dia, kamu rawat dia, kamu jagai dia, kamu cintai dia, kamu sayangi dia. Karena ridha Allah fir ridha walidain. Karena ridha Allah tergantung, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Nabi suruh pulang. Nabi suruh pulang. Ketika tahun baru yang kita jalankan setiap tahunnya, itu adalah keberuntungan buat kita. Allah Ta'ala memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah istiqomahan di dalam perbuatan baik yang kita jalankan. Hendaknya kita pertahankan, kita perbaiki dan kita sempurnakan. Sebab makin lama perjalanan hidup kita bertambah bertambah bilangan usia kita dan dekat pula menuju alamul barzakh ke liang lahat apabila berganti tahun, bulan dan hari. Maka kita jadikan hari ini, tahun ini, bulan ini, hari yang terbaik buat kita. Sebab di dalam hadis Nabi, man kana yaumuhu khairum min amsi fawarribuh. Siapa saja yang menjadikan tahun ini, bulan ini, hari ini hari yang terbaik daripada tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin, fawarribuh. Dia adalah orang yang beruntung. Tambah usianya, tambah baik amalnya. Tambah usianya, wahasina sariratuhu, baik pula perjalanan hidupnya. Wa ala alaniyatuhu, bagus hatinya. Cakep amal perbuatannya. Itu adalah orang yang beruntung. Sebab kalau udah tua nih, apa aja kagak pantas. Walaupun tuh cakep kelihatannya. Ada mantu pulang dari Garut, beliin tuh kopi apel koboi yang dari kulit, ame jaket, ame gesper, mana pengkolannya gede bener lah gitu, lebih daripada jengkol. Kasih baba kere-kere gimana? Kere-kere bagaimana? Barang bagus, barang cakep. Apa kata cucunya? Om, mendingan buat saya dah. Kata cucunya itu, yang anak SMA, tuh jaket buat saya, mendingan kerja. Saya tugas malam mulu. Habis. Kata emaknya, lo kalau ngambil barang empong, ada gantinya. Apa gantinya? Beliin kopiah tuh dicondet, kopiah putih. Ame sorban. Ame sorban. Pegang tasbih. Ini yang cakep dong. Doh. Jadi dipantes-pantesin penampilan kita. Bukan ame istri kita, ame anak kita, ame cucu kita. Kadang-kadang kalau kita pakaian begini, kata bini kita, gak bagus kayak gitu, kurang cakep. Lu aja takut kehilangan gue, gitu. Bukan masih muda, apa ya kagak boleh. Beli bagus, baju yang bagus kagak boleh. Bukan gak boleh, itu baju anak muda. Baju anak muda. Tapi kalau yang negor, cucunya, diam. Apalagi yang cucu yang perempuan yang sayangin tuh. Diam aja dah, cegar-cengir aja. Bener gak? Tuh, ada taklukannya. Ada sesuatu yang dicintai. Kalau orang yang dicintai, walaupun tuh omongannya pahit, kelihatannya kasar bener, kalau emang udah cinta, enak aja, seneng aja. Bener gak? Kita pacaran nih, iya gak? Kita jemput tuh sang kekasih, siang-siang, panas,
panas. Kakak naik motor, motor butut. Honda lagi enggak. Jemput Sudirman lagi. Bawa helm 2. Pertengahan jalan macet, tiba-tiba mogok. Dorong itu. Keringetan. Itu kekasih kita yang kita cintai nunggu lama. Kita datang caci maki kita. Enggak, hari lu baru nyampe. Mogok, botol butut lu bawa. Dimarahin kita. Kita senyum, karena udah cinta. Karena udah cinta. Orang kalau udah cinta bisa buta. Inna mutahabaini sirrul la yaqi qaulun wala qalamun yuhqi. Sungguhnya orang yang saling cinta mencintai itu tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Hati dan pikiran tidak pernah tergores keindahan yang namanya cinta kecuali dua orang yang merasakan keindahan yang namanya cinta. Alhamdulillah. Bagaimana kecintaan kita ini membawa makna dan arti, mengandung ibadah. Hawa nafsu kita rendahkan. Akal pikiran kita jalankan. Mana yang terbaik dalam kehidupan kita di masa-masa akan datang. Baik di dalam urusan akhirat ataupun urusan dunia. Ya'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Carilah urusan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Seakan-akan kau hidup selamanya. Apa maksudnya? Bukan berarti kita cinta mat amin dunia, bukan. Kalau kita bekerja, kalau kita usaha, itu sungguh-sungguh ikut aturan perusahaan yang telah ditetapkan sebelum kita kerja. Ini mau kerja masuk kapan aja. Aturan jam 7, jam 8 udah sampai, jam 10 baru nyampe. Mana diterima, mau gaji full. Gak bisa ikutin sesuatu di dalam sesuatu yang kita inginkan untuk meraih kebahagiaan di dunia. Begitu juga kerja, usaha. Orang-orang tuh udah buka tuh toko pagi, udah buka. Apalagi warung Madura 24 jam. Tuh, warung Madura 24 jam tuh. Karena ngamalin ini hadis. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Carilah urusan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Sungguh-sungguh. 24 jam. Gak pernah, Bang. Gak pernah tutup. Tutupnya hari kiamat separuh waktu. Kalau hari. Tuh, subhanallah. Tuh orang Madura tuh kalau nyari duit. Masya Allah. Sungguh-sungguh banget. Warung. Bahkan kalau di sampingnya itu ada toko-toko yang gede bisa tutup. Bisa tutup. Giant aja tutup. Giant tutup. Hero tutup. Ada perusahaan yang gede lah tuh dari Prancis apa? Carrefour tutup gara-gara warung Madura. Subhanallah. Ya enggak? Tuh. Kita ambil contoh apa? Sungguh-sungguh. Ya Pan, dia bekerja, dia usaha, capek nggak apa-apa, nanti hari esok hari yang terbaik. Maka harus ada cita-cita dan angan-angan. Umpama nih, kadang-kadang kita dipatahkan omongan dari istri kita dengan cita-cita yang kita inginkan. Ya enggak? Ketika kita pengen kerja atau usaha, kita bilang tuh sama istri kita, Neng, doain saya ya, doain abang. Doa abang gak berhenti-berhenti bang. Emang bini kadang-kadang begitu kalau ngomong. Doain bang ya, doain Neng, abang mau usaha nih, biar jadi orang yang sukses ke orang-orang.
orang doa abang nggak putus-putus buat abang, alhamdulillah. Pengen ke orang-orang loh hidup seneng, rumahnya gede, mobilnya bagus, duitnya banyak, kontrakannya 79. Apa kata Mini? Jangan menghayal bang, nanti kesambet. Jangan. Sebab tidak ada sesuatu yang dicapai kecuali ada cita-cita. Lu cita-cita aja kagak ada, gimana Allah akan kabulkan? Jadi harus punya cita-cita bang. Kita tanya anak kita tuh, mau jadi apa dek? Udah gede, pengen jadi insinyur tuh. Kenapa beli seragam polisi? Pengen jadi jenderal. Cakep. Bocah aja polos buat ngomong begitu. Ini nggak ada angan-angan. Tidak ada angan, harus ada angan-angan. Lagi angan-angan itu gratis, cita-cita kepada Allah. Ya Allah, pengen pakai si pulan-pulan. Gak apa-apa. Allah akan kabulkan apa yang mereka inginkan. Yang penting punya cita-cita yang tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Kalau Allah nggak kabulkan, mudah-mudahan seperapat, benar nggak? Benar nggak? Itu cita-cita. Pengen seperti si Fulan, orangnya dermawan, hartanya banyak, santunan mulu. Kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid-masjid, di majlis ta'lim, di kuliah subuh, Rabu, dan Ahad. Kalau ada si Fulan, selalu tuh ngasih. Benar nggak? Yang ngasih kan di kuliah subuh atuk doang. Jamaahnya mah banyak benar. Betul nggak? Mau Rabu kok mau Minggu. Yang bayangin apalagi kalau Minggu 5 kecamatan. Yang nyaut dia mulu orangnya. Haji Hasib lagi. Yang lain kan banyak. Yang lain banyak. Cita-cita gitu ngikutin si Fulan. Walaupun nggak seperti si Fulan, tapi kita udah niat, pahalanya udah sampai. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Siapa saja yang niat untuk melakukan amal kebaikan dan dia belum ngamalkannya, belum ngamalin, Allah tulis pahala. Kata Allah hasanatan kamilatan. Allah tulis tuh pahala yang sempurna. Maka la hasada illa fisnin. Tidak ada yang namanya hasud kecuali dengan 2 perkara. Salah satunya rujulun atallahu malan. Orang yang diberikan harta, wa yunfiq malahu lailan wa naharan fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik pagi, siang dan malam. Alhamdulillah. Malur rabihun. Ini harta yang beruntung, kan duka fil jannah. Simpanan engkau nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Sebab orang yang beramal dengan hartanya itu masuk surga lebih duluan. Bedanya 300 tahun. Ini orang kaya yang suka beramal masuk surga duluan. 300 tahun daripada orang kaya yang pelit. Masih ditanya di padang mahsyar. Jangankan kita, Nabi Sulaiman aja lambat datangnya. Masuk ke surga karena ditanya tuh Nabi dan Rasul. Dari 121.000 Nabi, yang terakhir masuk surga Nabiullah Sulaiman. Kenapa? Hartanya banyak, apalagi kita. Orang kaya yang beramal masuk surga duluan daripada orang kaya yang nggak beramal. Bedanya 300 tahun. Begitu juga orang biasa aja nih kayak kita, ketika ada punya rezeki sedikit buat yatim, buat Jumatan kirimin. Malam Jumat orang bikin arwahan di masjid, kebetulan ada rezeki, bikin nasi uduk dah, barang 5 nampan. Walaupun launya tempe, ame telur ceplok, udah
Yang penting kita sampai ke sono, niat buat orang tua kita. Memang adanya begitu, apa adanya. Daripada tunda aja bang, jangan sekarang, bulan depan kali aja ada ayam kampung kagak, tempe kagak ntar. Kalau udah niat segera, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan, kali aja nih suatu yang kecil kita keluarkan, rezeki yang gede bakalan datang. Bakalan datang. Air bah yang turun tuh ke bawah dengan sebab bocoran yang sedikit. Ada rembesan. Contoh tuh situ Gintung, bener nggak? Ada bocoran itu. Rembesan, didiemin ya dah. Lama-lama jebol. Urusan kita yang mumet, yang padat, yang pusing. Sebab kegelisahan ini dan itu. Nah, dengan sedekah sedikit, mudah-mudahan dengan doa-doa orang yang kita berikan, disitulah Allah kabulkan doa dari orang tersebut. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhur indallahi isna asara sahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu 12 bulan yang telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dzalika dinul qayyim. Begitulah agama yang lurus. Ketetapan tahun baru umat Islam, tahun baru Hijriah, ditetapkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan hasil musyawarah dan disepakati min kubairis sahabat. Penentuan tahun baru bagi umat Islam jatuh pada tanggal 1 Muharram. Bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang mulia. Dan diakhiri tanggal 30 di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah awal dan akhir itu keduanya adalah bulan yang agung, bulan yang sangat mulia sesuai dengan kitabullah. Inna iddatas syuhur indallahi isna asar sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatul hurum. Bulannya diawali daripada bulan Muharram. Habis bulan Muharram, bulan Safar. Habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang kita hafal. Tapi orang tua kita dari 12 bulan yang dihafal cuma 6 bulan. Karena 6 bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, hari-hari istimewa, tempat memperbanyak melakukan amal kebaikan. Karena disitulah bulan yang mulia dilipatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita tuh nyari duit buat 6 bulan, sisanya buat keluarga. Pertama bulan Muharram, orang tua kita bilang ini bukan bulan Muharram, lebaran anak yatim. Nih lebaran anak yatim Muharram nih. Mudah-mudahan punya duit. Hari-hari Asyura lagi. Hari Asyura. Habis bulan Muharram lebaran anak yatim Maulud. 2 bulan Maulud kumpulin duit ah. Nyari rezeki. Disipin itu ketika dia dagang, dia usaha, dapat rezeki seminggu taruh, punya duit lagi taruh, dikit-dikit tuh ditaruh. Punya keuntungan dagang umpama 300.000, 50.000 taruh. Apalagi yang punya untung 1 juta taruh 100.000. Nanti kakala bulan Maulud kirimin ke musola yang dekat rumah kita ataupun Masjid Al-Haq. Udah selesai tuh bulan Maulud, bulan Mi'raj, boleh lagi tuh duit buat acara Mi'raj di masjid. Tentang sejarah diwajibkan oleh Ta'ala dalam melaksanakan ibadah sholat.
Selesai bulan Mi'raj, bulan Rawah, pulih lagi duit. Kalau bulan Rawah, panggil tuh anak menantu, Baba pengen rawahan buat engkong. Lo yang punya duit biasa tiap tahun. Kumpulin itu. Kalau babanya yang panggil, lo mau ngasih apaan? Iya gak? Baba acara sekeluarga atau orang musola masjid, diajak, gue pengen ajak orang masjid ke musola biar ke rumah. Bikin acara haud. Baba punya duit sekian, anak 7. Kalau anak 7 ngasih per orang 5 juta kan lumayan. Alhamdulillah. Udah selesai tuh bulan Rawah, alhamdulillah. Nanti apa? Siapaan lagi tuh buat berbuka puasa giliran dari musola dan masjid. Kalau nggak dapat giliran, datengin ke ketua musola. Punya saya kok nggak dapet sih? Saya ikutan dong. Nah, ikutan. Ambil. Walaupun cuman air-air diwarnain mah. Air diwarnain. Pasti teh apaan kok dah? Yang bakalan memberikan kemanfaatan orang yang berpuasa. Nanti pas lebaran kumpul lagi duit buat orang-orang yang datang ke rumahnya, buat ponakan, kasih. Nanti bulan haji kumpulin duit lagi tuh. Buat apa? Kurban. Tuh orang tua kita puterannya begitu aja. Uang dikumpulin. Makanya anak cucunya berkah. Karena berkah kebaikan dilakukan orang tuanya. Selalu beramal, selalu bantu orang, selalu nyenengin orang, keberkahan buat anak-anaknya. Ini kita kan bisa begini, hidup tenang, enak, nyaman, rumah ada, kontrakan ada, iya gak? Itu dari orang tua. Makanya paling enak jadi orang Betawi dah, lahir udah punya sertifikat. Bener ini, gak bohong. Gak perlu nyari-nyari, gak perlu nyari duit. Apalagi beli tanah, enggak. Nah rumah dari orang tua, kebun dari orang tua. Bikin acara gede-gedean. Karena semua ada orang tua, biar orang tua girang. Ada bekas-bekas yang gue kasih. Diingat sama saya, bener gak? Jadi kasih ingat orang tua, dulunya susah. Di dagang kelilingan tuh, bawa gerobak, bawa pikulan. Orang-orang sama dagang juga, bawa pikulan, bawa gerobak. Sama-sama punya untung. Ada nih lihat temennya dagang untung, sama-sama untung. Tapi boros. Boros. Makannya maunya di warung Padang. Ya gak? Rendang, campur pinggang. Kan gede itu mah. Makannya enak mulu. Ini baba kita untung mah sama. Tapi bawa nasi dari rumah, tempe sepotong doang sama garam. Kenapa? Buat anak-anak di masa akan datang, gak boros-boros, tahan tuh duit. Bakal beli kebun, ya gak? Bikin usaha buat anak sekolah. Ketika udah punya tuh semuanya anak udah pada sukses, tuh orang tua perhatiin. Apalagi kakinya itu orang Betawi itu orang tua kita jempol sama telunjuknya beda tuh. Agak megar. Buat ngerem. Bawa pikulan. Bapak saya gue ngeliat tuh begitu tuh. Bapak saya kan dulu apaan aja dikerjain. Ya gak? Bungkus blimbing. Ya gak? Naik pohon kelapa. Naik apaan? Kusin jambu disuruh babanya. Kalau babanya di atas tuh bocah belum ada. Diserampang. Lu kemana aja sih? Duduk sini. Gumelin. Buru-buru melayangan ke orang-orang. Tuh hidupnya susah orang tua. Tapi senang buat anak-anaknya. Alhamdulillah. Berkah. Ingat orang tua girang ibaratnya. Sebut nama orang tua girang banget. Apalagi Jumatan kasih tuh di masjid, dia disebut nama orang tua kita. Teman-teman dia bilang, gue heran sama si Fulan, Masya Allah, udah meninggal 17 tahun. Sering banget disebut namanya di masjid. Anaknya suka sedekah, suruh nyebut nama orang tuanya. Seakan-akan tuh temen gue masih ada. Gue kadang-kadang kalau lewat, kayaknya lagi ngopi di depan, manggil gue. Kenapa? Hampir setiap Jumat,
Anaknya satu persatu datang ke masjid ngapain? Suruh nyebutin nama bapaknya. Alhamdulillah. Seakan-akan panjang umurnya walaupun orangnya udah nggak ada. Ini namanya hayyun ba'dal mautin. Dia orangnya hidup sesudah mati. Ada lagi mayyitun fil haya. Orangnya masih hidup tapi udah mati. Tahu? Orangnya masih hidup tapi udah mati, tetangga nggak kenal, rumahnya di samping, musola dekat masjid nggak pernah datang, saudara jauh, rumah gede, pagar tinggi, ditulis awas anjing galak. Iya gak? Ini namanya orang yang hidup tapi mati, orang nggak ada yang kenal. Tak kala meninggal dunia, keluarganya nyariin rumah Pak RT mana sih? Lah rumah RT gak tahu, kagak tahu. Pak RT bingung, yang meninggal siapa sih? No, ya tetangga gua, 7 rumah dari rumah, nggak kenal. Mau bawa ke masjid, pengurus masjid kagak kenal. Mas siapa sih yang meninggal Ji? Si Anu. Mau kenal? Kagak. Orang naik mobil aja nggak pernah buka kacanya. Tuh. Ini namanya orang yang hidup tapi sudah mati. Ilmunya, hartanya nggak mempanfaat, nggak kenal sama saudara, nggak kenal sama tetangga. Ini orang yang rugi. Orang yang harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan tahun harus ada perubahan. Kecuali kehidupan kita biar tambah baik, biar tambah berkah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kamu sebelum kau hitungkan Allah Ta'ala. Orang yang berhitungkan setiap amal yang dilakukan, nanti Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupannya yaumul hisab, karena dia telah menghitung-hitungkan amal-amal kebaikannya. Merasa dirinya kurang, dosa kesalahannya lebih banyak, dan dia lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.